Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Indra Purnama dan terima kasih sudah membuka dan menyimak video saya. Pada kali ini kita akan belajar materi di kelas 12 semester 1 tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, surat lamaran pekerjaan. Bagi kalian yang sudah kelas 12, tentunya sebentar lagi kalian sudah mulai dekat dengan yang namanya dunia kerja. Ketika nanti kalian melamar menjadi karyawan di sebuah perusahaan atau instansi, begitupun kalian berwirausaha, keterampilan menulis surat lamaran kerja ini sangat diperlukan. Kenapa? Ketika nanti kalian melamar di sebuah perusahaan tersebut, surat lamaran kerja ini menjadi seleksi awal. Begitupun ketika kalian berwirausaha dan kelak usaha kalian besar, kalian membutuhkan karyawan, melalui surat lamaran kerja ini kalian akan menyeleksi karyawan tersebut. Otomatis pemahaman tentang surat lamaran kerja ini sangat diperlukan. Sebuah surat lamaran kerja yang baik dan benar nantinya akan menjadi nilai plus bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, yuk kita kenali materi tentang surat lamaran kerja ini pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas seputar surat lamaran kerja. Nah adik-adik, ternyata dengan membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar itu sudah menjadi satu poin plus bagi pihak penerima kerja. Oleh karena itu, yuk kita kenali materi surat lamaran kerja. Nah adik-adik, pernahkah kalian melihat surat lamaran pekerjaan? Seperti ini contohnya. Atau pernah melihat seseorang membawa amplop besar berwarna coklat bertuliskan seperti pada gambar berikut. Ya, seseorang tersebut sedang melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan atau instansi. Nah, kalau kita membahas seputar surat, tentunya pasti adik-adik sudah bisa membedakan surat pribadi dan surat dinas. Surat lamaran kerja ini termasuk jenis surat apa ya? Untuk itu, mari kita pahami pengertian dari ketiga surat ini. Nah, surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi atau surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi tetapi bukan sebagai wakil lembaga atau instansi, ditujukan kepada pribadi lain misalnya orang tua, teman, atau sahabat. Surat pribadi ini menggunakan ragam bahasa santai atau akrab, tetapi tetap memperhatikan unsur kesopanan. Nah, sementara surat dinas itu adalah surat yang ditulis oleh pribadi atau nama lembaga atau instansi untuk keperluan dinas dan ditujukan kepada pribadi atau lembaga lain. Sementara surat dinas ini bersifat resmi dan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan berpola tetap. Oke, kalau kita sudah mengetahui apa itu surat pribadi dan surat dinas, nah, apa pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Ternyata surat lamaran pekerjaan itu adalah surat permohonan yang dibuat seseorang dan ditujukan kepada instansi atau perusahaan dengan tujuan untuk melamar pekerjaan di instansi atau perusahaan tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa surat lamaran kerja ini merupakan surat pribadi resmi. Surat pribadi resmi, sehingga bahasa yang digunakan juga harus formal atau resmi. Nah, itu dia pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Baik, kita lanjut pada fungsi surat lamaran pekerjaan. Ada 3 yang menjadi fungsi surat lamaran pekerjaan.
Yang pertama, sebagai permohonan pekerjaan secara resmi. Ya, melalui surat lamaran kerja, Anda secara resmi mengajukan diri untuk mengisi posisi kosong sesuai dengan bidang keahlian. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Jadi, dalam prosesnya bahwa perusahaan menerima Anda semua itu melalui beberapa proses. Salah satunya yaitu proses seleksi administrasi dan wawancara. Nah, pada tahap seleksi administrasi, pelamar tidak bisa berkomunikasi secara langsung seperti dalam tahap wawancara. Maka, surat lamaran merupakan alat komunikasi pelamar dengan perusahaan yang dilamar. Yang ketiga, fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu sebagai bahan pertimbangan. Jadi, dalam mencari kerja akan terdapat banyak saingan dari latar belakang pendidikan yang sama maupun berbeda. Semakin baik surat lamaran yang dibuat, maka kemungkinan diterima akan semakin besar. Nah, jadi ini fungsi dari surat lamaran kerja itu sendiri. Selanjutnya, kita bahas tentang jenis surat lamaran pekerjaan. Baik, ada dua ya jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada jenis surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi, daftar riwayat pelamar masuk ke dalam isi surat. Jadi tidak perlu membuat CV lagi. Nah, ada beberapa perusahaan yang menginginkan model surat ini. Ketika kita membaca lowongan pekerjaan, biasanya ada kriteria pembuatan surat lamaran pekerjaan. Jenis yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi pada model ini, riwayat hidup sebagai lampiran dan cara ini disebut sebagai model terpisah. Jadi, jenis surat ini yang sering dipakai oleh pelamar kerja karena surat tidak terlalu panjang. Selanjutnya, pada era saat ini, pelamar lebih mudah mengakses informasi lowongan kerja tidak hanya di media massa, tetapi perusahaan yang memberikan info lewat internet atau media sosial. Pelamar perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alinea atau paragraf terbuka. Jadi pada poin berikutnya kita akan membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Jadi biasanya di dalam surat lamaran pekerjaan itu kita ada pembukanya, kalimat pembukanya. Nah, di sini di sumber informasi lowongan pekerjaan ini ada 4 yang menjadi sumber yang biasanya menjadi sumber informasi surat lowongan pekerjaan. Salah satunya melalui iklan. Nah, jadi kalimat pembukanya nanti harus seperti ini. Berdasarkan iklan yang dimuat di dalam harian titik-titik-titik ya, tanggal titik-titik-titik yang isinya menyatakan bahwa PT apa ya membutuhkan profesinya apa berkenaan dengan hal tersebut, maka saya itu nanti dilanjutkan. Nah, biasanya seperti ini pembukanya ya. Lalu berdasarkan informasi seseorang, menurut informasi dari Bapak Ibu disebutkan namanya, perusahaan Bapak membutuhkan, disebutkan profesinya sehubungan dengan itu, nanti dilanjutkan kalimatnya. Biasanya seperti ini. Lalu yang ketiga, melalui pengumuman resmi dari perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, pada poin ini biasanya kalimatnya seperti ini. Berdasarkan pengumuman dari PT apa pada tanggal berapa tentang penerimaan karyawan, maka yang bertanda tangan di bawah ini, ini teruskan. Ya, selebihnya inisiatif sendiri. Nah, kalimatnya bisa dibaca ya. Nah, ini beberapa sumber informasi dari lowongan pekerjaan. Jadi, kita menulis surat lamaran kerja itu nanti berdasarkan
informasinya itu dari mana gitu. Nah, jadi kalimat pembukanya juga harus berbeda. Ya, ini kalimat pembuka yang biasanya sering digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Apa saja? Yang pertama, bahasa yang digunakan baik dan benar. Ya tentu ya harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau yang sekarang kita kenal dengan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, jadi harus resmi, harus baku. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata sopan. Jadi di dalam surat lamaran kerja ini kita harus ada rasa menghormati, ya, menghormati karena kita sedang melamar pekerjaan. Jadi kata-katanya juga harus dengan sopan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Jadi kalau penulisan suratnya itu ditulis tangan, ya, beberapa surat itu kebanyakan ditulis tangan. Ya, hampir rata-rata perusahaan itu ya ketika kita melamar pekerjaan itu memintanya dengan surat yang ditulis tangan. Nah, artinya itu di surat tersebut tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada bekas-bekas tipek dan yang lain-lain. Jadi harus bersih. Yang kedua, mudah dibaca, artinya tulisannya harus bagus ya, gitu ya. Sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kelima, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Nah, selanjutnya sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada berapa? Ada 9. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua lampiran dan perihal. Yang ketiga alamat surat. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima alenia pembuka. Yang keenam isi. Yang ketujuh penutup. Yang kedelapan salam penutup. Yang kesembilan tanda tangan dan nama terang. Nah, pada poin sistematika surat lamaran kerja ini kita akan bahas pada video selanjutnya. Jadi video ini kita bagi menjadi 2 ya, menjadi video part 1 dan video part lanjutannya. Nah, pada video lanjutannya kita akan praktek membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematika surat lamaran pekerjaan. Oleh karena itu, tonton terus video ini dan kita lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu praktik membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematika surat lamaran pekerjaan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.